Hai semua, kali ini saya buat kue apem nasi yang rasanya enak banget, manis, gurih, lembut, dan empuk banget. Buatnya juga sangat mudah, hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya bisa cantik, montok, dan enak banget. Kue apem nasi ini cocok banget dijadikan ide jualan, modalnya juga sangat hemat dan hasilnya banyak banget. Juga cocok dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta ataupun suguhan saat ada acara. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Saya masukkan nasi putih sebanyak 100 gram. Pastikan nasinya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Selanjutnya saya tambahkan santan sebanyak 250 ml, boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Masukkan garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita haluskan dan pastikan sampai benar-benar halus dan tercampur rata semua. Untuk rasa yang lebih enak, gunakan santan kental ya teman-teman. Dan kalau kuenya pengen lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah cepat basi, gunakan santan yang udah dipanaskan ya teman-teman. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata dan udah halus, matikan blendernya ya teman-teman. Dan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering. Saya masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Dan bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita campurkan semua jadi satu ya teman-teman. Selanjutnya, saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif, dan disimpan di suhu ruang ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai tercampur. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi instan merek Fermipan ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, kemudian adonan ini akan saya diamkan, saya tutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Istirahatkan adonan ini selama 1 jam sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang, kita buka plastik wrapnya dan teman-teman bisa lihat muncul gelembung-gelembung ya pada permukaan adonan. Selanjutnya adonan ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah serta tercampur rata. Kalau udah tercampur rata semua, selanjutnya saya masukkan jus pandan sebanyak 50 ml. Jus pandan ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan yang udah tua, saya haluskan dan saya saring airnya. Ini diaduk rata sampai tercampur rata semua ya teman-teman. Kalau dirasa warna hijaunya kurang cantik atau kurang cerah, boleh menambahkan pewarna makanan. Dan di sini saya menambahkan pewarna makanan berwarna hijau tua ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah tercampur rata semua, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Saya gunakan cetakan talam, boleh menggunakan cetakan apapun yang pasti olesi minyak sayur supaya tidak lengket ya teman-teman. Sebaiknya sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Ini kita isi adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena kuenya akan mengembang ketika dikukus ya teman-teman. Karena menggunakan daun pandan asli, jadi sebelum dikukus aja kue ini aromanya sudah wangi banget ya teman-teman. Dan kalau udah isi semua adonan ke dalam cetakan, selanjutnya kita kukus ya teman-teman. Dan pastikan jika air kukusan sudah panas, mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, langsung aja kita kukus kuenya dan tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit apem nasinya sudah matang, kita buka tutup kukusannya, kuenya terlihat mengembang semua ya teman-teman. Dan seriusan ini aromanya wangi banget. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan, dan selagi masih panas langsung lepaskan kue dari cetakan ya teman-teman supaya tidak lengket dan juga mudah mengeluarkannya. Keluarkan kuenya dalam keadaan masih panas ya teman-teman supaya tidak lengket dan tidak sulit mengeluarkan kuenya.
Teman-teman bisa lihat kalau sangat mudah mengeluarkan kuenya ya teman-teman. Tidak lengket sama sekali dan kuenya juga mulus dan menul-menul banget. Dari satu resep saya dapat sebanyak 20 buah. Hasilnya ini bervariasi ya teman-teman. Tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Teman-teman di rumah yang pengen coba-coba jualan, boleh deh gunakan resep ini karena modalnya juga sangat hemat, hasilnya bisa banyak banget ya teman-teman dan dijamin laris manis dan untung banyak. Karena kuenya juga terlihat sangat menul, gembul dan ketika ditekan berasa banget sangat lembut ya teman-teman, mirip banget sama squishy. Dan kalau ditekan kembali ke bentuk semula saking lembutnya. Karena gunakan daun pandan asli, jadi kuenya ini sangat wangi ya teman-teman. Kuenya juga sangat cantik, mulus, lembut, dan empuk banget. Kalau ada acara di rumah juga bisa banget kue ini disajikan ya teman-teman. Kuenya juga buatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja, dikukus, dan anti gagal. Ketika dibelah, serat kuenya sangat halus ya teman-teman. Enak banget kalau dimakan kue ini dan lumur di mulut. Rasanya ini manisnya pas, gurih santannya berasa, aroma kuenya ini wangi banget karena menggunakan daun pandan asli. Dimakan tanpa kelapa kukus pun tetap enak ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan kelapa kukus jadi makin enak dan makin mantap. Resep ini juga rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.